Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Piratama dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin menjelaskan ada tiga jenis data. Yang pertama yaitu data panel. Data panel adalah gabungan dari data cross sections dan data time series. Data cross sections adalah data yang dikumpulkan dari beberapa subjek seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Misalnya, survei pendapatan rumah tangga di Kalimantan pada tahun 2024 akan menghasilkan data cross sections. Ini berbeda dengan data time series yang mengumpulkan data dari satu subjek yang sama pada beberapa titik tertentu. Yang selanjutnya adalah data observasi. Data observasi adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap subjek yang sedang diteliti. Pengamatan mencatat apa yang dilihat atau dialami tanpa mengganggu subjek yang diamati. Contohnya, mencatat perilaku konsumen di sebuah pasar atau mencatat tingkah laku hewan di habitat alaminya. Data ini berguna untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi atau fenomena yang diteliti tanpa intervensi. Oke, di sini saya ingin mempraktekkan aplikasi VS menggunakan data panel. Di sini saya ingin menguji pemilihan model. Yang pertama, new work file, pilih balance panel, start 2014 sampai 2014. Di sini langsung saja klik which empty group, copy data yang sudah dicari di PPS. Ini adalah data yang sudah saya cari di PPS. Langsung saja tempel. Dan perabel ini bisa diubah ya, X1, X2, dan Y. Bisa langsung di close. Di sini saya ingin mencari uji pemilihan model terlebih dahulu. Terus copy tiga variabel tersebut. Oke. Dan rumus yang bisa kita cek. Sorry, W, C. Panel options. Di sini saya ingin mencari uji coba terlebih dahulu dan uji coba piket. Langsung saja view yang atas ini teman-teman. Dan ini adalah hasil dari uji coba. Mungkin bisa kita lihat sama-sama. Dan ini adalah penjelasan dari uji coba. Nilai nilai probabilitas 0,751 lebih besar dari 0,05. Maka model yang terpilih adalah JM. Seperti yang kita lihat di atas ini, bahwa jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah JM. Dan sebaliknya, jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,5, maka yang terpilih adalah model PM. Dan di sini adalah nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah JM. Yang, yang kedua, kita bisa cari uji Hausman estimates, panel options, random view, yang paling bawah ini. Dan ini adalah hasil dari uji Hausman. Bisa kita lihat
bahwa nilai probabilitas 0,3738 lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah model REM. Lanjut, kita akan mencari hasil uji LM. Pertama yaitu estimates, nonen, dan ini adalah hasil uji LM. View. Nah, dan ini adalah hasil dari uji LM ya, teman-teman. Bisa dilihat 0,2424, di mana nilai probabilitas 0,2424 lebih besar dari 0,05. Maka model yang terpilih adalah model CM. Oke, berdasarkan hasil uji CO dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah model CM karena yang terakhir adalah CM. Oke, langsung saja kita masuk ke hasil uji asumsi klasik. Yang pertama adalah hasil multikolonialitas. Cara mencari hasil dari multikolonialitas itu yaitu dengan estimates, final actions, nonen, sudah terus quiz, group statistics, correlations, variabel y-nya dihapus. Dan ini adalah hasil dari uji multikolonialitas, bisa dilihat di sini. Dari hasil uji multikolonialitas ini, koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0,0789891 lebih kecil dari 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikoliniaritas atau lolos uji multikoliniaritas. Yang kedua yaitu kita mencari uji heterokedasitas. Cara mencari uji heterokedasitas yaitu bisa di close semuanya. Terus open. Maka kita masukkan rumus ABS buka kurung ratio kurung. Oke. Di sini dapat dijelaskan bahwa standar dari probabilitas harus lebih besar dari 0,05, di mana variabel X1 ini lebih kecil dari 0,05, maka artinya tidak lolos uji heterokedasitas. Maka dengan cara lain, maka solusi lain kita gunakan case biasa.
Klik view, residual graph. Dan ini adalah hasil dari uji heterokedasitas, di mana dari grafik residual warna biru dapat dilihat tidak melewati batas 500 dan min 500, artinya varian residual sama. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heterokedasitas atau lulus uji heterokedasitas. Selanjutnya kita akan mencari regresi data sampel. Yang pertama itu view, estimation output, view, reference stations, dan ini adalah hasil dari persamaan regresi data panel. Bisa kita lihat di sini. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar min 2,73, artinya tanpa ada variabel inflasi dan kemiskinan, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 2,7%. Nilai nilai koefisien beta variabel sebesar 0,46 jika nilai variabel konstanta nilai konstanta dan variabel X1 mengalami peningkatan 1,46%, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 1,46%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X1 mengalami penurunan 1,46%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 1,46%. Nilai koefisien beta variabel kemiskinan X2 sebesar 0,41, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 41%. Begitu juga sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 41%. Oke, di sini adalah hipotesisnya, bisa dilihat. Oke, lanjut saja kita ke hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu cara mencari hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu view, estimation output, dan ini adalah hasil dari uji hipotesis, ya teman-teman bisa dilihat. Adapun pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut. Hasil uji T pada variabel inflasi diperoleh nilai hitung T hitung sebesar 9,983323 lebih besar T tabel yaitu 1,17867 dan nilai SIG 0,000 lebih besar dan lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya variabel inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kalimantan Tengah. Hasil uji T pada variabel kemiskinan diperoleh nilai T hitung sebesar 2,514293 lebih besar T tabel yaitu 1,97867 dan nilai SIG 0,0130 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya variabel kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Kalimantan Tengah. Oke, sorry ya teman-teman. Di sini tadi ada sedikit typo.
Mungkin T tabel nilai dari T tabel ini didapat dari rumus yang bisa dilihat dari gambar ini ya teman-teman. Di mana bisa dilihat sendiri rumus ini. Selanjutnya, hasil uji F. Nilai F hitung sebesar 55,32211 lebih besar F tabel yaitu 2,67652 dan nilai SIG 0,000 sekian lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya variabel inflasi dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Kalimantan Tengah. Mungkin ini, nilai F tabel ini, cara mencari nilai F tabel ini yaitu dengan rumus yang sudah tertera di sini teman-teman. Dan hasilnya adalah 2,67652. Selanjutnya uji koefisien determinasi nilai S square sebesar 0,420053 atau 42,0053%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari inflasi dan kemiskinan mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi kabupaten di Kalimantan Tengah sebesar 42,0053%, sedangkan sisanya yaitu 57,9947%. 100 kurang nilai S square dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan menggunakan aplikasi Fuse ini menggunakan panel. Terima kasih.